Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita belajar secara sinkronis ya, yaitu daring ataupun online. Nah, karena kita daring, maka dari itu pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pertandingan dalam karate. Nah, kan karena kemarin kita waktu luring ataupun offline kan sudah belajar nih apa karate. Nah, sedangkan kita sekarang belajar tentang pertandingannya. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, sebelumnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mbak Dinda Deva Salvia. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Mas Mulki Pratama Huda. Hadir. Lagi ada Mas Ataki Mirza. Halo, cek Mas Ataki. Oke, mungkin Mas Ataki sedang terkendala. Selanjutnya ada Mas Ihtifazuddin. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Nah, nanti dimohon buat teman-teman yang belum bisa hadir pada pembelajaran online kali ini, bisa untuk diminta menghubungi Ibu ya. Menghubungi pakai apa, Bu? Via WA saja, jalur pribadi nggak apa-apa. Jangan di grup nanti soalnya ketumpuk dengan materi. Oke, Maaf, Mbak, nah, barisan terpental. oke, Mas Ataki, siap. Nah, mungkin langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajar melalui PowerPoint. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, pertandingan dalam karate. Di sini pertandingan dalam karate itu memiliki beberapa komponen ya. Nah, yang pertama kita akan belajar atau mengetahui apa saja komponen-komponen dalam pertandingan karate ini. Yang pertama ada tatami, yaitu matras pertandingan. Kira-kira ada yang tahu belum tatami itu yang seperti apa? Tahu, Bu, kayak karpet. Iya, betul sekali Mas Muki. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan memperdalam ya, atau memperdalam masing-masing dari komponen. Yang kedua, ada papan nilai atau informasi poin dan skor saat bertanding. Nah, ini khususnya pada pertandingan fight. Jadi, di pertandingan karate itu ada dua ya, yang namanya kata. Kata itu seperti seni, dan kumite. Kumite itu fighter atau sejenis sparring gitu. Terus, yang ketiga ada juri. Nah, di sini dalam pertandingan karate itu ada 4 juri. Ada 4 jenis juri yang digunakan. Nah, selain itu ada juga meja administrasi. Nah, meja administrasi ini adalah untuk pemanggilan ataupun nanti biasanya di karate itu ketika kita selesai bertanding dan juara, sertifikatnya itu langsung jadi ya. Nah, kegunaan meja administrasi itu untuk menuliskan nama kita supaya sertifikatnya bisa langsung diproses. Selanjutnya ada administrasi pertandingan. Nah, yang tadi itu meja administrasi, selanjutnya ada administrasi pertandingan. Administrasi pertandingan itu ada seseorang yang memegang bagan pertandingan. Dan orang ini nantinya akan memanggil satu-satu siapa saja yang akan main setelah pertandingan pertama ataupun berikutnya. Nah, selain memanggili para atlet, administrasi pertandingan ini atau seseorang administrasi pertandingan itu juga yang mengatur jadwal dalam pertandingan karate. Yang terakhir ada medis. Nah, seperti yang kita tahu, dimanapun pertandingan pasti sering menggunakan medis ya, karena kan tidak ada yang tahu nanti ketika terjadi apa-apa dalam suatu pertandingan. Oke, kita akan belajar yang pertama itu tatami. Nah, seperti ini ya
anak-anak gambar tatami dalam karate itu biasanya bahasa Indonesianya itu matras pertandingan. Jadi ukuran dari matras pertandingan untuk karate maupun kumite maupun kata ini 10 meter kali 10 meter seperti ini. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ini ada AK dan AO. Nah, AK ini biasa disebut untuk sudut merah dan AO itu sudut biru. Nah, bagaimana sih menentukannya? Nah, ini nanti ditentukan dari bagan. Di bagan itu nama yang di atas menggunakan AK atau menggunakan peralatan merah, dan yang di bawah itu menggunakan peralatan biru atau AO. Nah, kalau matras yang di PPT Ibu ini adalah matras untuk kata ya anak-anak. Jadi tidak ada matras merah di tengahnya. Biasanya kalau untuk kumite itu matras merah ini dilepas satu dan dipindahkan di tengah. Begitu juga sebaliknya di sini. Jadi nanti di sini ada merahnya satu di sini dan merah di sini. Itu gunanya untuk apa? Karena kumite kan tadi bertanding ya atau sparring. Nah, itu untuk batas orangnya di sini. Ini untuk batas AO di sini, batas AK di sini, seperti itu. Nah, terus ini ada tulisan juga judge 1, judge 2, judge 3, dan judge 4. Nah, ini adalah hakim garis ataupun juri-juri ya. Juri-juri yang untuk juri-juri ini mengetahui apabila nanti ketika sparring ataupun fighter, itu tuh misalnya ada perpindahan tempat di sini. Nah, ketika nanti AO memukul ataupun AK memukul, bisa disaksikan langsung oleh juri 1. Nah, jadi kegunaan di tiap ujung ini supaya dari bagian manapun ketika ada penyerangan ataupun tangkisan itu bisa terlihat dan masuk sebagai nilai ataupun bukan juga bisa langsung terlihat. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terkait tatami ataupun matras pertandingan? Silahkan ditanyakan. Oke, Ibu rasa belum ada yang ingin ditanyakan ya. Kita langsung saja menuju yang kedua, yaitu ada papan nilai. Nah, papan nilai di sini sama seperti tatami tadi, ada AK dan ada AO. AK itu untuk merah dan AO itu untuk biru. Nah, di sini biasanya untuk pertandingan kumite itu kadet ataupun senior ataupun junior itu menggunakan waktu bersih 2,5 menit saja. Jadi di sini nanti misalnya 2:30. Nanti ini ketika bermain ini akan mundur, jadi mundur ya. Nah, ini ada huruf W, K, H, C, H. Nah, W ini pelanggaran pertama. Terus K ini pelanggaran kedua, HC ini peringatan 1, dan H ini adalah dikeluarkan, seperti itu. Nah, ini ada Ippon, Waza-ari, Yuko. Ippon itu untuk pukulan perut maupun pukulan kepala. Waza-ari itu tendangan, Yuko itu tangkisan. Jadi tetap dinilai ya, walaupun Yuko, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke juri. Nah, juri tadi kan ada 4 jenis. Yang pertama itu tatami manager atau pengawas pertandingan. Biasanya tatami manager ini duduk di meja administrasi, sebelah meja administrasi. Terus yang kedua ada shunshin, itu seseorang yang memimpin pertandingan. Kalau kita lihat tadi di tatami, itu nih di bagian referee atau wasit, itu yang memimpin pertandingan pada pertandingan saat itu. Selanjutnya ada kansa, seseorang yang memeriksa kelengkapan karateka. Nah, teman-teman atlet dari pertandingan karate ataupun cabang olahraga karate ini biasa disebut dengan karateka. Jadi ketika akan melakukan pertandingan, kata maupun kumite, semua harus melakukan upacara terlebih dahulu. Biasanya upacara dilakukan di pinggir-pinggir tatami seperti ini. Nah, mereka berbaris di sini bersama dengan juri yang ada di sebelah sini. Tadi kan ada 4 juri ya, 5 dengan pemimpin pertandingannya. Nanti mereka akan upacara terlebih dahulu. Nah, si kansa ini, kansa tersebut memeriksa. Biasanya seorang karateka yang bertanding pada kumite itu tidak boleh, bagi perempuan, tidak boleh menggunakan anting ataupun perhiasan, karena kan nanti body contact ya, bisa melukai, dan tidak boleh juga berkuku panjang. Nah, kansa ini memeriksa satu persatu dari tiap karateka yang akan bermain.
Selanjutnya ada Fukushin, seseorang yang membantu wasit dalam mengambil suatu keputusan. Nah, itu tadi ada juri-juri yang berada di pinggir lapangan, 4 orang tadi. Nah, ini tadi ada komponen-komponen dalam pertandingan kata maupun komite. Kira-kira ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan, Mas. Kenapa jurinya tuh ada 4? Kalau misal imbang gimana? Oke, kenapa jurinya itu ada 4 ya? Kalau untuk komite ataupun factor, ini kan mereka agak jadi bergerak ke sana kemari untuk mencari celah agar bisa diserang. Nah, kegunaan 4 juri di sini adalah ketika nanti atlet ini berpindah ke sini, bisa langsung disaksikan oleh juri 3. Dan juri 1 juga bisa melihat, ini move lagi, pindah ke sini, di depan juri 2. Nah, menurut juri 2 itu tidak masuk, dan menurut juri 4 masuk. Juri ini juga membawa 2 bendera pada tangan kanan, tangan kiri juga membawa bendera warna biru atau AO. Nah, nanti ketika AKAO ini bertanding ataupun bermain di sebelah, di depan juri 3, nah menurut juri 3 itu nanti pukulannya masuk, dan itu AK yang melakukan pukulan. Pasti juri 3 nanti akan mengangkat bendera warna merah, seperti itu. Dan nanti juri 2 maupun juri 1 ataupun juri 4 itu juga bisa membantu. Semisal dari juri 1 itu tidak terlihat, maka dia boleh tidak mengangkat bendera. Nah, tugasnya wasit itu seperti apa? Nah, wasit ini untuk menghentikan dan untuk memulai ketika nanti ada pukulan di sini dan ada yang mengangkat bendera. Nah, wasit harus menghentikan pertandingan ataupun perlawanan saat sparring seperti itu. Jadi gunanya 4 ini supaya bisa terlihat dari banyak sudut, gitu ya Mas Mulki. Itu untuk fighternya. Selanjutnya kalau untuk kata nanti sama, tapi satu-satu. Kalau kata itu kan jurus ya, atau sejenis seni lah gitu. Nanti AK dulu, baru AO. Nah, itu akan diberi waktu 2 menit untuk bagi para juri-juri yang di pinggir ini menilai mana yang paling bagus. Dihitung sampai 3 dan ada peluit. Nah, ketika peluit itu berhenti, semua juri wajib menaikkan benderanya, bendera mereka bawa tadi, dan menaikkan mana yang paling banyak, seperti itu. Nah, kalau misal tadi Mas Mulki tanya, kalau seri gimana? Di situ nanti ada tadi yang namanya tatami manajer atau pengawas pertandingan. Nah, pengawas pertandingan ini juga ikut menilai gitu. Tadi itu banyak yang mana sih gitu. Kan ini ada 4 ya, tadi tatami manajer beserta juri-juri yang lain. Seperti itu. Juri-juri yang lain ini biasanya tukeran, akan rolling seperti itu. Nah, kalau di pertandingan internasional, ketika seri ataupun masih bisa ada perlawanan itu masih bisa sama seperti kayak sepak bola, bola voli, masih ada challenge-nya gitu, dan masing-masing tim itu bisa menggunakan 2 challenge. Disaksikan lewat sini, seperti itu. Itu Mas Mulki, ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tadi komponen pertandingan. Oke, Ibu rasa belum, kita lanjut ke kelengkapan badan. Nah, kelengkapan badan ini biasanya sebanyak 5 komponen ini dipakai untuk para karateka yang bermain kelas komite ataupun pertandingan fighter ya, atau sparring. Itu ada body protector, pelindung tubuh, face mask, pelindung wajah, shin guard, di pelindung tangan, pakai di tangan, dan gum shield, pelindung gigi. Nah, gum shield ini hanya untuk rahang atas saja, gitu. Itu modelnya seperti karet gitu ya. Body protector ini untuk laki-laki perempuan wajib, siapapun yang bermain komite wajib memakai. Nah, kalau untuk perempuan itu di bagian dada itu juga ada pelindungnya tersendiri. Dan untuk face mask ini hanya digunakan pada kelas pra pemula dan pemula. Kadet, senior, junior itu sudah tidak menggunakan ini, dipakai pada karateka yang jurus ataupun seni-seni itu hanya memakai sabuk saja. Nah, AKAO ketika main AK untuk shin guard
hand protector, gumshoe juga bisa, itu juga di warna AK. Sabuk juga ya, A protector, gumshoe, sabuk juga warna biru. Seperti itu. Selanjutnya, kelas yang dipertandingkan. Kelas yang dipertandingkan kadet, junior, dan senior. Pemula itu dimulai dari SD ya, SD, sedangkan SD ini SD pramula. Biasanya kelas-kelas pramula itu mengikuti kelas umum. Ini komite kelas bebas. Ini tergantung eventnya ya. Maksudnya kelas bebas ini ya, misalnya dia ikut di komite kelas bebas seperti itu. Lanjut di putri lebih sedikit, dan komite kelas bebas juga di sini lebih menurut berat badannya. Nah, kata bergu itu yang seperti apa? Kata bergu 2 di belakang itu 3, tergantung nanti dia ikut pertandingan apa. Nah, di sini kalau kata perorangan sendiri, kata bergu 3 orang. Nah, dari bertanyakan atau tidak? Nah, bagi anak-anak nanti yang ingin mempelajari lebih dalam, ibu membuat banyak juga seperti itu. Nah, share screen-nya. Nah, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan terkait ini tadi, pertandingan dalam karate. Oke, mungkin belum ada ya. Nah, selanjutnya, kalau belum ada nanti Ibu akan beri kalian tugas. Silahkan kalian cari video pertandingan dan coba dianalisis apakah dalam pertandingan tersebut komponen-komponennya sudah ada atau belum. Jika belum, nanti dituliskan apa aja yang belum, terus ketika nanti sudah lengkap, ya dituliskan sudah lengkap, seperti itu. Nanti Ibu akan kirimkan tugasnya lebih jelas pada WA group ya. Nah, mungkin tadi ada yang belum Ibu presensi? Bu. Oke, Mbak Neva Berliana ya. Tadi ini telat masuk ya, Mbak Neva ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain ada lagi? Oke, mungkin udah nggak ada ya. Ibu cukupkan untuk pertemuan sinkronis kali ini. Nah, nanti untuk tugasnya Ibu akan follow up lagi, dan untuk presensi teman-teman yang belum bisa hadir, silahkan nanti diarahkan untuk menghubungi saya secara pribadi. Nah, mungkin itu dulu ya pertemuan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.